Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini bertemu lagi dengan Bu Nurul dan tim kelas 2 lainnya. Kita akan mempelajari tentang tema 7, subtema 4, kebersamaan di tempat wisata, khususnya pembelajaran 1, 2, dan 3. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu mengenal tempat wisata, kemudian memahami cerita fabel, membuat karya dari tanah liat, serta menentukan nilai pecahan, seperdua, sepertiga, dan seperempat, dan menentukan kata sapaan pada dongeng fabel. Kebersamaan di tempat wisata. Seluruh daerah di Indonesia memiliki tempat wisata. Minggu ini, Siti dan teman-teman akan mengenal tempat wisata. Salah satu tempat wisata yang menarik adalah kebun binatang. Di kebun binatang, siswa dapat melihat lebih dekat binatang yang mereka sukai. Pertanyaannya, yang pertama adalah, apakah di Balikpapan ada kebun binatang? Dan yang kedua, tempat wisata apa yang ada di Balikpapan yang pernah kalian kunjungi? Ayo, nanti jawab bersama ya. Untuk slide ini, anak-anak diajak untuk membaca tentang asal-usul kota Surabaya. Ayo berlatih. Tadi anak-anak sudah membaca tentang asal-usul kota Surabaya. Kita jawab bersama ya. Mengapa Sura dan buaya selalu bertengkar? Karena mereka berebut mangsa. Kedua, bagaimana cara mereka menyelesaikan perselisihan? Mereka membagi wilayah kekuasaan, yaitu di Sura yang bagian air dan si buaya di darat. 3. Mengapa buaya sangat marah kepada Sura setelah perjanjian mereka? Karena hiu Sura melanggar kesepakatan dan mencari mangsa di sungai wilayah buaya. Yang keempat, kisah Sura dan buaya sering dikaitkan dengan asal-usul kota Surabaya. Dan pertanyaan terakhir, bagaimana pendapatmu agar kita bisa hidup bersama? Ya, saling menghormati dan bertoleransi dengan orang lain. Pada slide ini, anak-anak diajak untuk berkreasi. Perhatikan alat dan bahan ya. Setelah anak-anak berkreasi, seluruh hasil kreasinya difotokan bersama anak-anak dan cukup dikirim kepada WA pribadi masing-masing guru kelasnya. Ya, sekarang kita membaca lagi, yaitu berhubungan dengan berkunjung ke kebun binatang. Perhatikan gambar dan nanti anak-anak membaca bersama secara seksama didampingi ayah bunda ya. Pada slide kali ini kita akan belajar tentang matematika, di mana Siti memberi 4 wortel kepada seekor rusa jantan dan seekor rusa betina. Rusa jantan diberi 2 wortel, rusa betina diberi 2 wortel. Rusa jantan mendapat setengah bagian dan pastinya rusa betina juga mendapatkan setengah bagian. Akhirnya masing-masing rusa mendapat 1/2 bagian. Perhatikan slide, ada 8 wortel dibagi menjadi 4 bagian. Masing-masing bagian mendapat 2 buah wortel, sehingga untuk bagian yang sama adalah sebesar 1/4 bagian. Nah, kali ini kita diajak ayo mengamati. Anak-anak, amatilah persahabatan gajah dan tikus. Perhatikan wacana tersebut ya. Setelah anak-anak membaca pada slide sebelumnya dan slide ini, maka anak-anak diperintahkan untuk menemukan kata sapaan pada dongeng berikut. Nah, mana saja yang menjadi kata sapaan? Perhatikan yang dilingkari bagian merah ya. Akhirnya kita menemukan beberapa kalimat sapaan berdasarkan dongeng fabel tadi. Yang pertama, bunga ini sangat harum, Tuan, sangat pantas untuk pengharum ruangan, kata tikus. Kata sapaannya adalah Tuan. Yang kedua, tentu saja tuanku, silakan. Kata sapaannya tuanku. Yang ketiga, hei tuan, kau harus menggantikan kerugianku. Lihatlah bunga-bunga daganganku semuanya menjadi rusak. Yang menjadi kata sapaan adalah tuan. Yang keempat, berhamburan dan hancur. Aku akan adukan kau kepada badak.
bentak tikus marah. Kata sapaannya adalah kau. Yang terakhir, saya hanya bersin tuan. Kata sapaannya pun tetap tuan. Akhirnya kita sampai pada slide terakhir, yaitu kesimpulan, di mana anak-anak telah belajar mengenal tempat wisata, kemudian telah memahami cerita fabel, dan menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan isi fabel. Yang ketiga, anak-anak telah belajar membuat karya dari tanah liat yang berbentuk buaya. Yang keempat, nilai pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 melalui pembagian wortel. Dan yang terakhir, anak-anak telah belajar menemukan kata sapaan pada dongeng fabel persahabatan gajah dan tikus. Oh iya, jangan lupa tugas dikumpul dan kemudian tugas yang dibuat sebuah karya menggunakan plastisin sebagai pengganti dari tanah liat. Sehingga nanti yang anak-anak kumpul adalah prakarya atau karya buaya yang berasal dari plastisin sebagai pengganti tanah liat. Untuk itu, Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Sampai ketemu dengan tim pembelajaran kelas 2 pada pembelajaran berikutnya, baik tim kelas 2 di SD 013 Selatan maupun tim pembelajaran kelas 2 di Kota Balikpapan. Sampai jumpa, dadah, bye-bye.